Menjadi impian setiap penyanyi untuk memiliki album rekaman sendiri. Selain sebagai bukti kreativitas, album rekaman juga menjadi lambang eksistensi seorang penyanyi di belantika musik yang bagaikan hutan belantara ini. Karena keinginan itu juga, Nina Warna yang mulai mencoba bersolo karir begitu giat dengan proses pembuatan album solonya. Sayangnya, segiat apapun Nina bekerja keras, impiannya untuk segera menelurkan album solo perdana tidak mungkin terwujud dalam... Peristiwa naas yang dialami Dery justru mendatangkan anugerah untuk dirinya. Gara-gara peristiwa itu, tugas Dery sebagai presenter sebuah acara musik dan kuis di salah satu stasiun TV dengan amat disayangkan terpaksa diakhiri. Dan Krishna Mukti lah yang dianggap pantas untuk menggantikan posisi Dery. Sebetulnya gue nih nggak gantiin Dery, tapi gue sebetulnya diminta untuk jadi peserta di situ, untuk bukan peserta, bintang tamu gitu. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba ditelepon lagi bahwa gue diminta untuk menggantikan Dery gitu. Kalau emang ternyata harus gantiin Dery, ya udah alhamdulillah. Bagi Krishna Mukti, tawaran mendadak untuk memandu acara yang ditayangkan siang itu bagaikan rezeki nomplok yang tidak mungkin ia tolak. Apalagi honor yang ditawarkan pun lumayan besar. Senang tentu saja. Tapi ia tidak mau terlalu bereforia, karena meski sudah ditawari secara lisan, belum ada selembar surat kontrak pun yang menyatakan ia resmi menjadi pemandu acara tersebut. Gue pokoknya segala sesuatu kalau gue belum kontrak dan gue belum menjalankan tugas itu, pekerjaan itu, gue anggap pekerjaan itu masih fiktif gitu. Meski baru sekedar omong-omong, tetap saja ia merasa bersyukur mendapat pekerjaan tambahan. Hitung-hitung bisa mendapat pemasukan ekstra. Sementara Krishna berbahagia dengan pekerjaan barunya, di tempat lain Dery tengah menyesali kejadian naas yang dialaminya. Tapi menurut Krishna, bukan berarti dirinya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau emang gue harus gantiin Dery, kalau nanti misalnya gue nggak udah dinilai sama PH-nya atau sama stasiun TV-nya atau sama masyarakat lah gitu, ternyata gue nggak mampu untuk menggantikan Dery dan ternyata Dery lagi yang gantiin gue, ya kenapa enggak gitu, gue juga nyantai aja. Lagi pula, ia mendapat tawaran itu beberapa hari sebelum Dery berurusan dengan polisi. Jadi tidak ada kaitan antara rezeki yang datang kepadanya dengan nasib sial yang menimpa rekannya itu. Sebelum si Dery ada kejadian, gue tuh udah ditelepon dan besoknya baru ada kejadian itu gitu. Atau nggak tahu juga, atau mungkin gue yang telat kali tahu beritanya gitu loh. Tapi yang pasti sih setelah gue ditelepon, kalau versi gue setelah gue ditelepon, besoknya gue tahu Dery ada masalah itu. Supaya tidak ada kesalahpahaman, sebagai pihak yang menggantikan, kamu ada niat nggak untuk kulon-won ke presenter yang lama? Selama si Dery-nya nggak ada masalah sama gue, ya gue anggap nggak ada masalah apa-apa, dan gue kayaknya nggak perlu untuk kulon-won gitu sama Dery. Sorry ya, acara lo gue gantiin. Ya ntar kalau dia oke-oke aja sih nggak apa-apa, tapi kalau dia tersinggung, ya kan runyem dong, jadi nambah masalah lagi gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, nanti aja kalau emang kebetulan ketemu sama Dery, ya gue akan bilang. Wajah Himalaya Putri yang bermata lebar dan berhidung panjang khas wajah India ternyata dianggap wajah yang komersil di negara tetangga. Gara-gara wajah khasnya itu, ia berkali-kali mendapat tawaran untuk menjadi bintang sinetron di negara-negara tetangga itu. Setelah Malaysia dan Singapura, baru-baru ini Himalaya Putri yang akrab dengan sapaan Puput kembali mendapat tawaran untuk membintangi sinetron di negara Brunei Darussalam. Syutingnya diundur karena rencana awal syutingnya tuh tanggal 8 ini, cuman dikasih tahu diundur memang. Tapi ya syutingnya sendiri nggak di Indonesia, maksudnya nggak di luar, di Indonesia syutingnya. Jadi kerjasama antara Singapura, Indonesianya mampu sendiri, terus habis itu sama Brunei. Tawaran menggiurkan dengan honor yang lumayan berlipat itu diakui Puput tidak datang begitu saja. Semuanya adalah buah dari kerja kerasnya selama ini. Mereka lihat aku di sinetron aku kan, ada yang beberapa tayang di sana lah gitu kan. Pengalaman bekerja sama dengan pekerja film di negeri jiran Malaysia membuat Puput terbiasa dengan cara kerja dan kebiasaan mereka yang sedikit jauh berbeda dengan di tanah air. Meski begitu, tetap saja ia tidak dapat menahan tawa mendengar istilah-istilah Melayu mereka yang sedikit terdengar asing di telinga Indonesianya. Mereka manggilnya artis jemputan. Lucu banget ya namanya. Karena memang katanya sengaja dijemput untuk syuting bareng gitu sama mereka gitu.
Personil kelompok Warna Nina tampaknya harus lebih bersabar. Keinginannya untuk mempunyai album solo dalam waktu dekat ini gagal diwujudkan. Kabarnya Nina harus lebih mengalah, karena pihak recording lebih mendahulukan mengeluarkan album kompilasi milik penyanyi hasil pemenang kontes yang diadakan di sebuah stasiun televisi swasta. Menjadi impian setiap penyanyi untuk memiliki album rekaman sendiri. Selain sebagai bukti kreativitas, album rekaman juga menjadi lambang eksistensi seorang penyanyi di belantika musik yang bagaikan hutan belantara ini. Karena keinginan itu juga, Nina Warna yang mulai mencoba bersolo karir begitu giat dengan proses pembuatan album solonya. Sayangnya, segiat apapun Nina bekerja keras, impiannya untuk segera menelurkan album solo perdana tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat ini. Kabarnya proyek besar buat Nina itu terganjal oleh pembuatan album terbaru milik penyanyi pendatang baru yang muncul lewat sebuah ajang festival tarik suara di salah satu stasiun TV swasta. Kecewakah Nina? Memang belum terselesaikan karena arranger-arrangernya pada sibuk semuanya, asik-asik sibuk sama Indonesian Idol, sama Afi, sama impresario. Kalau toh album gua harus mundur, mungkin memang saatnya harus mundur gitu. Kalau ia boleh menebak, sebenarnya bukan album milik pendatang baru itu yang membuat album rekamannya jadi terlunta-lunta. Justru hukum pasarlah yang membuat albumnya terpaksa dinomor 2-kan dulu. Afi itu kan musiman ya, tren mereka lagi digemari banget nih sekarang ini, semua dari anak umur 3 tahun Jack sampai opa-opa semua suka Afi. Jadi kalau mereka memang mau nge-push Afi dulu, wajar gue bilang. Sebenarnya bukan hanya Nina. Tidak sedikit album rekaman milik penyanyi papan atas sekalipun yang kandas dalam penjualan gara-gara album rekaman penyanyi muda hasil ajang festival yang tengah booming di masyarakat itu. Sebagai penyanyi senior yang merintis karir dengan usaha yang jatuh bangun, wajar kalau ia sempat memendam sedikit kekesalan dengan penyanyi karbitan ini. Tapi sekali lagi, apa mau dikata, kalau bukan rezeki, dikejar kemanapun tidak akan dapat. Gue santai, gue gak ada, emang rezeki itu masing-masing udah diatur gitu. Jadi kalau mereka memang diprioritaskan, ya udah, terus kenapa enggak? Tau gue pegang kontrak, gue udah ada perjanjian tersendiri dengan. Kalau boleh berkata jujur, sebenarnya ia pun salah satu dari penikmat TV yang rajin menyaksikan tayangan festival tarik suara tersebut. Jadi ia pun salah satu di antara penggemar yang juga menanti-nantikan album rekaman penyanyi-penyanyi baru itu. Jujur nih, demam juga, Bo. Terus langsung ada Indonesian Idol segala macam. Wah, gue terus terang gue seneng banget gitu. Kemenangan Trie Utami di International Singing Festival di negara Rumania pada tahun 1992 lalu ternyata membawanya kembali ke negara tersebut. Rencananya minggu depan dia kembali menunjukkan kebolehannya di Brasov, Rumania. Apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh Trie Utami? Melanglang buana ke berbagai negara itu biasa bagi Trie Utami. Tidak hanya sekedar melancong, ia bahkan telah memasuki berbagai lapisan masyarakat hingga di negeri jauh seperti Rumania lewat suara emasnya. Jadi tidak heran kalau penyanyi bertubuh mungil yang biasa disebut Ratu Festival ini memiliki penggemar yang lumayan banyak di negara Eropa Timur itu. Begitu melekatnya ingatan akan si mungil bersuara merdu yang sempat menyabet Grand Prix Award pada Golden Stage International Singing Contest tahun 92 lalu, sampai-sampai penampilannya pun selalu ditunggu-tunggu pada festival musik bergengsi di Rumania itu. Dan rencananya minggu depan untuk kesekian kalinya ia akan menghangatkan gedung pertunjukan di Brasov, Rumania dengan suara emasnya. Mungkin udah 11 tahun atau 10 tahun saya nggak kesana, nggak pernah muncul sama sekali. Itu kan mungkin orang juga pasti lupa lah gitu sama muka saya. Aku sih seneng bisa ke Romania lagi karena Romania tuh bersejarah. Kunjungan untuk menghibur masyarakat musik di Rumania selalu menjadi keinginannya. Tapi sayang, tidak selalu keinginannya itu dapat ia peroleh dengan mudah, mengingat Rumania yang terletak nun jauh di seberang benua sana. Makanya ketika datang kesempatan untuk menjadi bintang pembuka pada gala show festival musik di sana, tanpa pikir panjang, ia langsung anggukan kepala. Jadi 24 itu aku punya libur sebetulnya di Afi. Dan kok gala show itu pada tanggal 24. Jadi ya sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Untuk kunjungan 10 hari di sana, ia tidak mau datang dengan penampilan yang pas-pasan. Makanya, sejak jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, ia telah melakukan berbagai persiapan matang, termasuk pemilihan lagu yang akan didendangkannya di sana. Jadi musik akan dibikin oleh Mas Purwa, diaransemen oleh Mas Purwa.
Nanti kita akan bawa CD -1-nya dan 1 CD dengan lead vokal yang akan dipakai untuk promo di TV Romania. Lagu yang pertama adalah Deschides Poarta Soarei Lui atau Open the Gate of the Sun, satu himne anak yatim piatu yang pada saat itu 12 tahun